Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Lagi-lagi Roy Panci CS mempermalukan diri sendiri sahabat ini di depan televisi nasional. Setidaknya mulai dari pengacaranya sendiri sampai pengacara Pak Jokowi benar-benar memberikan gambaran betapa rapuhnya selama ini apa yang menjadi argumentasi dari Roy Panci. Salah satu contohnya misalnya pengacaranya ini justru kemudian mempermalukan Roy Panci. Ketika Roy Panci selalu bicara soal dia mau melihat ijazah langsung Pak Jokowi, sang pengacara itu menyalak dan mengatakan bahwa melihat ijazah Pak Jokowi itu sudah basi. Dan bahkan David Pajun sendiri, salah seorang pengacara Pak Jokowi, saking emosinya terhadap Panci karena selalu dipotong-potong pembicaraannya, dia menyuruh host TV itu untuk menutup mulut Roy Suryo. Ini saking emosinya sahabat ya, karena seperti itulah situasi yang selama ini terjadi. Setiap dikala debat selalu memotong pembicaraan orang. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek dulu videonya. Saya mau menjawab soal, sebentar dulu Pak. Saya mau menjawab soal apa yang terjadi di KIP. Di KIP, karena saya juga salah satu tim kuasa hukum yang terlibat di dalam proses Komisi Informasi Publik, harus dibedakan dengan ranah hukum pidana. Yang di KIP itu adalah kita ingin menjawab di mana sebenarnya keberadaan ijazah Pak Joko Widodo. Yes. Hari ini kita tidak lagi menuntut Pak Joko Widodo, tolong tunjukkan ijazahmu kepada rakyat. Menurut saya itu udah basi. Kenapa? Karena itu pun dituntut dari awal sampai dunia kiamat pun Pak Jokowi tidak pernah akan menunjukkan ijazahnya. Cara yang kami lakukan secara hukum adalah apa? Menempuh upaya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kami minta kepada badan-badan publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang supaya membuka ijazah Pak Joko Widodo. Apa yang terjadi hari ini di KIP? Yang terjadi hari ini di KIP adalah fakta persidangan, ijazah Pak Joko Widodo tidak pernah diserahkan oleh KPU kepada Lembaga Arsip Negara atau ANRI. Padahal itu dokumen yang sangat penting. Dan itu bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Saya ke Bang David singkat. Tetapi tidak diserahkan oleh KPU. Oke, Bang Sangat. Sudah terlalu lama. Jadi tadi karena saya dilarang interupsi memotong, saya lanjut ya. Jadi begini, pertama tadi soal yang dikatakan penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana ilmiahnya? Proses, kita juga ini orang kampus ya. Proses penelitian ilmiah itu data sampel itu harus asli. Bukan data palsu, bukan fotokopi, bukan scan. Ya, kalau mau penelitian ilmiah, datanya asli lalu diteliti ijazah aslinya, kemudian mengatakan bahwa palsu. Tapi ini kebalik, diangkat dulu menuduh menyimpulkan bahwa palsu, lalu kemudian cari data. Dari mana ilmiahnya? Itu menyalahi. Ijazahnya mana? Seharusnya Palsu itu. Sama semua tim kuasa hukum adalah melakukan penelitian ilmiah. Kalau fakta dan sampel Ijazahnya nggak ada yang asli. Mana? itu fotokopi dan scan. Makanya ini yang dari Andi Aswan. Yang Dari Andi Aswan ini. Kemudian yang kedua. Ini palsu dah. Dulu mulutnya. Udah lah. Satu ini. Itu juga mulutnya tutup dulu. Ini nggak ada, ini nggak ada. Kamu yang punya mulut itu. Nanti bicara di hadapan. Gak akan terima kebohongan. Oke, Mas Roy kasih kesempatan dulu. Soal tadi dibandingkan kasus menunjukkan Kita sudah mendengarnya kan? Ada satu diksi di situ di mana beliau mengatakan bahwa teriakan soal mau lihat ijazah asli Jokowi itu sudah basi. Ini adalah kalimat saya kira yang luar biasa menampol Roy Suryo. Kenapa? Karena justru pengacara sendiri yang menegaskan narasi itu basi. Narasi yang selama ini bertahun-tahun dijual oleh Roy Panci CS, termasuk para loyalisnya sahabat. Karena itulah katanya pengacara ini kemudian menggugat ANRI melalui KIP. Namun apa hasilnya? Kita sudah mendengar semua dan menonton semua kan. Ternyata kan ditolak lagi. Jadi terus ditolak. Dan alasan penolakan bukan karena Jokowi atau istana, tapi karena mereka tidak membawa bukti apa-apa. Mereka hanya bermodalkan narasumber liar, opini jalanan, dan cerita-cerita yang sifatnya bias sahabat. Lalu kalau ditolak langsung menuding
pihak KIP ini tidak jujur, dikendalikan oleh Jokowi. Luar biasa tudingan-tudingan mereka. Jadi tampak bahwa memang apa yang dilakukan oleh para pengacara Pak Jokowi ini berupaya membenarkan tindakan-tindakan Roy Panci, sekalipun di sisi lain dalam video ini kita lihat dia menampol Roy Panci dengan pernyataan yang tadi itu, sahabat ya. Tapi tidak lepas dari bagaimana dia selalu menyalahkan orang-orang di balik kekalahannya, merasa dikriminalisasi, merasa pihak KIP itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ini kan narasi liar yang tanpa bukti sebenarnya. Padahal KIP sudah menegaskan bahwa gugatan itu tidak memenuhi dasar hukum. Semua argumen hanya bersumber dari katanya-katanya. Dengar, ada video, atau ada yang pernah bilang. Dan dalam dunia hukum itu tidak bisa digunakan. Luar biasa ini memang mereka ini, sahabat. Sehingga publik wajar dong kalau sudah mulai melihat pola bahwa yang namanya kubu Roy Suryo ini ingin memaksakan lembaga negara untuk tunduk pada narasi yang dia buat. Jadi bukan pada data atau bukti, tapi lebih pada pepesan kosong. Dan dengan itu dia mau paksakan agar Komisi Informasi Publik tidak menolak gugatannya. Dan bagi saya itu tidak aneh, karena mereka itu dari dulu memang membangun narasi seperti itu. Sebelum persidangan pun sesungguhnya saya sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi, bahwa mereka pasti akan menuding pihak-pihak yang menolak gugatannya itu dianggap sebagai orang yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Bayangkan saja tidak ada satu lembar bukti formal yang mereka bawa, lalu tiba-tiba mau memaksakan KIP mau menerima gugatannya. Itu kan kacau namanya. Yang kedua, kalau kita melihat juga di situ ada perdebatan antara Roy Panci dengan David Pajung, ya salah seorang pengacara Pak Jokowi. Bayangkan seorang David Pajung yang sangat tenang, tiba-tiba juga dalam video ini kan dia melodak, sahabat. Kenapa itu terjadi? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal video, karena menurutnya Roy Panci ini rata-rata kalau sudah mulai terpojok, karena memang mereka kalah dengan data dan logika. Roy melakukan pola lama yang sudah dikenal publik. Apa itu? Memotong pembicaraan, mengalihkan topik, interupsi tanpa henti, seperti orang yang memang sudah stres. Sampai pada akhirnya David Pajung tidak tahan lagi, akhirnya menampol Roy Panci. Host, tolong tutup mulut Roy Panci. Untung dia tidak bilang mulut busuk Roy Panci. Dan saya kira sebuah kalimat yang saya tidak pernah mendengar sebelumnya keluar dari pengacara Pak Jokowi, seorang profesional hukum. Itu artinya apa, sahabat? Itu artinya betul-betul kemarahannya sudah sangat luar biasa. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat tensi itu begitu meledak? Jawabannya saya kira sangat sederhana. Artinya publik ataupun pengacara dan penonton sudah lelah dengan narasi yang tak pernah selesai yang dibangun oleh Panci CS. Narasi yang tidak dibarengi dengan bukti. Setiap kali ditanya mana dokumennya, jawabannya selalu melompat. Setiap kali ditantang mana surat resmi, jawabannya menghilang dalam retorika panjang. Maka ketika fakta dan data masuk, Roy memilih manuver verbal yang membuat debat tidak produktif. Dan itu membuat lawan debat yang punya dokumen dan data pasti akan kehilangan kesabaran. Untung-untungnya karena Pak David ini tidak langsung menampar mulutnya itu Roy Suryo. Oleh karena itu dari dua segmen video ini, saya kira bukan memukul pemerintah, bukan juga memukul istana. Justru dua video ini menampol tolak Roy Panci CS ini, dan itu datang dari dirinya sendiri, sahabat. Kamu bayangkan saja kalau pengacara mengatakan narasi yang kau ungkapkan itu bertahun-tahun sudah basi, kan kasarnya seperti itu. Saya kira ini sudah menjadi pukulan telak. Bahkan ketika KIP menyatakan gugatanmu tak punya dasar hukum, itu tamparan kedua kan.
Dan ketika misalnya Lawang bicara sampai meminta host untuk menutup mulutnya agar debat tetap waras, ini bukan hanya kritik, tapi ini peringatan keras saya kira sahabat. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua ini, sampai kapan drama ini akan dibiarkan berjalan tanpa bukti, tanpa dasar, tanpa arah? Siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa? Negara kah? Istana kah? Pemerintah kah? Atau kubu sendiri yang akhirnya saling membongkar? Tentu kita hanya berharap bahwa polemik ini segera masuk ke ranah persidangan, ke ruang fakta, bukan lagi ke ruang drama atau dongeng sahabat. Dan pada akhirnya kita akan melihat nanti mereka semua menjadi pesakitan. Yakini itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.